Nggih, Karena nggih. kan, karena kan alasannya mereka itu, dia itu alasannya apa? Kan kalau dosen pertama ini kan biasa ditempatkan di mana aja toh Pak Nur Rohim. Nggih, 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 betul Bapak. Iya, sak-sak gitulah ya. Walaupun itu ya nggak benar juga. Nah, alasannya dia disuruh untuk mengelola humas itu gitu kan. Tapi dia yang diangkat itu tentang websitenya lah. Kamu kan nggak tahu, emang bisa codingnya terus ya mengelola apa secara IT-nya jaringannya kan nggak paham. Ya harusnya serahkan kepada ahlinya. Kalau mengkoordinirnya oke ya toh, nggak masalah. Sama kayak Pak Nurrohem, kebetulan memang ditunjuk ngurusi jurnal, oke toh. Nggih. Tapi kalau masalah teknisnya, ya Pak Nurrohim harus berguru sama yang memang tahu kan gitu ya. Gitu nggih. Ya, ya betul Bapak. Nggih. Atau bisa juga ke ini Pak. Di Kalijaga kan banyak yang udah Scopus juga. Nggih, nggih, Ya nggih. toh. Di Ya ampun, Pak. ini fakultas apa Pak Nurrohim? Fakultas ada Bapak. Ada. Nggih, Oh, ada. kemarin di Skopus baru itu di Kenal Syariah Bapak. kenal Prof Makasin nggak? Nggih, kenal itu dosen saya, Bro. Anu, Pak, Itu kebetulan. Pak D saya bilang aja. Oh, Masya Allah. Ya, Nggih, bilang nggih. aja Ntar ada lagi saya. purna tugas, Bapak. Oh, Pak Ade, ya Allah. Ya, Dunia bilang aja. sempit, Bapak. Salam dari Pak Rois. Nggih, kebetulan semester ini kalau ngasih teni beliau, Bapak. Oh ya, Nggih. ya bilang Masya aja. Allah. Nggih. Kalau Nggih. istrinya udah pensiun Sampun, sampun pensiun tahun kemarin. 2005, nggih. Tahun 2002, tahun 2024, Bapak. Mohon maaf. Oh, nih. Anu ya, dia Pensiun. nggak profesor ya? Boten, doktor, Bapak. Oke, oke, ya. Ya itu nanti melakukan apa itu Pak Anu ya? Ya konsultasi juga, ya identifikasi dengan ini oke. Nggih. Anu dan berkonsultasi dengan pakar. Maksudnya itu benar identifikasi ditambahi belakangnya. Nggih. Berkonsultasi, ya enggak ini enggak apa-apa terhadap itu sesuai standar itu ya terus belakangnya berkonsultasi ya dengan pakar kan gitu ya. Ya ini penting Pak, kita Nggih. bertanya itu penting. Oke, mengumpulkan apa ini? Coba mengumpulkan data apa ini? Ya. Ini anu jurnalnya Adab, Nggih. Kofiah ini. Nggih, jurnalnya ada Pak, khusus prodi sejarah peradaban Islam. Kalau Oke. prodi bahasa sastra itu punya adabiyat Bapak namanya. Hmm. Ya, ya, ya. Ini ya, ya punya Pak Makasin tuh ini ya. Oke. Nggih. Pengumpulan dan penataan konten informasi kunci. Maksudnya apa nih? Jadi Oh, mengumpulkan, hmm, membuat, menyiapkan dokumen Bapak, menyiapkan dokumen seperti template naskah, kemudian panduan penulis, kemudian etika publikasi, daftar mitra bestari dan lain. Nah, itu nanti saya kumpulkan naskahnya, juga saya tata ulang di website itu. Ini hmm, tempatnya di kanan, di kiri gitu loh Bapak, biar gampang untuk diakses baik itu lewat PC ataupun lewat mobile, Pak. Lewat HP. hmm. Jadi masih acak-acakan yang sekarang. Eh, masih Bapak. Jadi setelah pindah ke OJS itu Hmm. memang masih acak-acakan, dan ketika diklik itu error semua linknya Bapak. Jadi Ya, perlu ya ini diperbarui. kalau Gitu. ini udah jelas ini nanya teman saya itu ahlinya dia. Nggih, nggih Hmm. Bapak. Ya teknis memang teknisnya Nggih, teknis. Betul, Bapak. pengumpulan dan ini. Nah, dan apa pengembangan dan pembaruan tampilan. Pembaruan tampilan website. Ngoten. Ini Ya. terkait tata letak menu di Hmm. desain ulang Bapak. Oke, nanti kalau perlu bahkan ini nama-nama kegiatan ini bisa disesuaikan kalau udah konsultasi dengan pakar tadi Pak Oh, nggih. Pak Nurrohim misalnya ya. Oh enggak Pak Nurrohim ini harusnya yang pengembangan tampilan ini awal misalnya kan gitu ya. Oh, nggih, 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 Saya Bapak. kan juga nggak paham ya kalau Nggih. teknis yang di punya OCS ya kan nggak ini. Nggih, nggih, Tapi nggih. saya pernah bikin loh dulu. Oh, Dulu nggih, Bapak. juga saya bikin iya. OJS Walaupun nggih. sekedar cuman ngotak-atik sebentar. Nggih. Ya, saya kan posisinya cuman apa ya itu mengkoordinir, meng-hire aja gitu. Oh, nggih, nggih. Tujuan kita kan kalau saya waktu itu di posisi pimpinan, pokoknya saya harus Sintam
Empat. Nah, Oh, pokoknya oke. harus cinta tiga kan tujuannya gitu. Kalau yang di bawah-bawah ini kan yang ngurusi gitu. Iya, betul, Bapak. Ya. Terus apa nih uji coba, Evaluasi evaluasi dan dan finalisasi, Bapak. eh, ini ini anu aja evaluasi nanti di bagian terakhir aja. Uji coba dan simulasi aja. Apa ya? Uji coba dan anu finalisasi aja. Ya. Baru kegiatan keenam itu evaluasi dan penyusunan laporan tuh. Nah, ya, pokoknya kalau terkait nama kegiatan ini ya Pak Nurrohim nanti bisa disesuaikan dengan ini dengan apa hasil konsultasi dari pakar tadi. Oh, nggih, Ya. Bapak, nggih. Tapi ini saya pikir juga udah komprehensif sih. Udah ini. Dekannya siapa sekarang Pak Nurrohim? Dekannya Profesor Nurdin, Bapak, dari Ilmu Perpustakaan. Oh, Prof. Nurdin ya. Nggih. Iya, iya, iya. Oh, dari anu, perpustakaan. Nggih, dari di Ilmu Perpustakaan, Bapak. Saya pernah loh di perpustakaan di situ. Oh, nggih, 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 nggih. Ke Bu siapa itu namanya? Bula Bibah, nggih. Bula Pipa ya. Oh, nggih. Ya, Nggih, salam ya, Bula Bula Bibah. Pipa. Nggih, 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 Bapak. Siap, Ya. Bapak. Dulu, jadi saya ini sedikit cerita ya Bapak Ibu. Eh, Nggih. apa namanya? Dulu Kemenak ini kan mau saya jadikan perpustakaannya itu eselon 2. Nama nomenklaturnya Pusat Perpustakaan dan Arsip Kemenak. Ya, sampai detik ini Kemenak tuh nggak punya loh eselon 2 kearsipan itu. Wah, Nah, jadi impian nggih. saya dulu saya udah bikin naskah akademiknya. Pusat Perpustakaan eh, dan Arsip Kemenak. Ya, karena satu-satunya perpustakaan yang paling tua di kementerian juga itu Kemenak. Nah, itu para pustakawan di Kemenak itu nggak punya induk, nggak Oh, punya nggih, nggih, nggih. bapak sekarang ini posisinya. Ya, cuma karena saya waktu itu udah pindah ke Widya Iswara, akhirnya ya nggak ini, udah nggak keurus ya karena teman-teman itu. Itu saya presentasi di Perpus ini sama Bu Labibah juga. Oh, nggih. Maksudnya waktu saya kunjungan ke perpustakaan UIN itu, anu presentasi di depan Bu Labibah itu, saya jelaskan ini gini Bu ya. Tapi ya mungkin belum nasibnya inilah teman-teman pustakawan di Pustakawan, nggih. hmm, siapa tahu tahun-tahun depan lah ada. Amin, 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 Bapak. Kalau saya menterinya langsung tak bikin itu. Amin, 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 amin. Itu nggak? Ya mungkin sementara itu dulu Pak Nur Nggih, Rahim. nggih, terima kasih Bapak atas Iya. masukan-masukannya. Terima kasih. Kalau stop Oke. nggih, Pak niki, stop Ya saya nggih. ya stop ya stop. Yang lain siapa yang mau ini sukarelawan ya monggo. Dari unsur KUA mungkin ya yang banyak temennya. Pak Yasir Lana KUA bukan? Nggih, Pak. Nah mau ditampilkan monggo. Ya kita N- bahas sama-sama. Nggih. Yang ya kalau bisa nanti KUA terus satu lagi yang guru ya. Ingkang Mudah-mudahan. metrik nggih, Pak. Ya metrik ya. Yang ada judulnya juga. Metrik ada judulnya kan isunya gitu. Oh, Oke ya oke. dibesarkan. Pertama judulnya apa ini Pak isunya? Judulnya digitalisasi arsip register akta nikah Arsip untuk register. meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan di KUA Kecamatan Pakis. Mm-mm. Oke. Jadi arsip akta nikah kan masih manual, Pak, dan di gudang. Mm-mm. Itu kan juga termasuk data penting karena menjadi data pokok juga nanti buku nikah itu
buat pembuatan paspor, haji, pengurusan haji, kemudian Sebentar, saya tanya dulu Pak Yasir Lana. nggih, Paling tua arsip nikah di KUA Pakis nggih. ini tahun berapa? Kalau kemarin saya tanya ke pegawai senior itu ada di Mm-mm. tahun 50-60-an. 50-60-an. Kondisi Nggih. arsipnya seperti apa sekarang? Untuk yang di tahun 60-50 niku tidak terpegang dan hampir rusak nggih Pak mungkin nggih. Saya juga belum ngecek sampai sana karena Nah, kebanyakan itu yang ke sini mencari akhir-akhir ini selama 2 bulan saya di sini di mm-mm. tahun 80 dan 90-an. 80 dan Nggih. 90-an. Karena kemungkinan kalau di tahun 60-50 itu orang-orangnya sampun meninggal nih Pak. Oh iya, oke, Nggih. oke. Jadi gini, Pak Yasir Lana itu didokumentasikan permintaan orang-orang yang eh, datang itu ya, yang minta Nggih. dokumen tahun 80-90 itu suruh mengisi form aja, Pak. Misalnya Pak Yasir Lana bikin form permintaan arsip register nikah gitu ya. Nggih. Misalnya pakai selembar kertas ya, didesain formnya itu, Pak. Nggih. Nanti di bawah itu ada TTD pemohon kan gitu ya. Nggih. Nah, itu untuk data dukung bahwa pengelolaan arsip ini memang dibutuhkan oleh KUA Pakes. Ya, Nggih. Pak Yasilana tolong ya itu dia. Nggih, Pak. Semakin Nggih. banyak tadi itu bukti permintaan itu semakin menguatkan programnya Pak Yasilana ini. Nggih. Nggih. Ya, itu tolong didokumentasikan. Khususnya yang udah TTD dari pemohon itu, Pak. Nggih. Nggih. Ya, itu semakin banyak, semakin bagus ya. Oke, ini barusan juga yang di angkatan sebelumnya, dia di KUA Gerabak, Pak. Oh nggih. Kula asal ngerabah. Temen ya? Oh, Nggih, kata kenal sih. nggak? Sinten Pak asmane nggih, Pak? Pak, siapa ya barusan ini? Saya lupa kalau nama ini kan banyak ya. Hasan Mangsudino nggih. Oh iya, betul. Oh, nggih. Pak Hasan Niku Masmudi. tiang ngablah penempatan di Grabag. Wali, di Wali ya. Nggih. Wali ya. Nah, itu sama kondisi arsipnya dia itu tapi paling tua tahun 75 ya. Tetapi masih bagus malahan masih bentuk buku jilid gitu loh. Nggih. Ya, Nggih. tetapi dia kalau dia itu karena yang mendesak itu 2017 sampai 2024 itu masih bentuk kertas-kertas tuh loh Pak. Nggih. Nggih. Pak Yasilana itu nanti dia mau nggak didigitalisasi, waktunya nggak nyanda. Jadi yang dia digitalisasi itu cuma tahun 1975 tok sebagai tonggak awal program digitalisasinya. Tetapi yang arsip 2017 sampai 2024 itu dia cuma penataan aja, Pak. Penataan, dilabeli, dijilid gitu loh, Pak. Oh nggih. Nah, kalau Pak Yasir Lana ini yang mau digarap dari tahun berapa? Saya tanya dulu. Nggih. Ya niki Pak kan kalau Mm-mm. berdasarkan tamu yang akhir-akhir ini ke sini Mm-mm. itu kan Yang mencari di itu. tahun 70-80-an Mm-mm. dan kondisi untuk arsip register di tahun tersebut itu Mm-mm. bentuknya masih nopo Bagus. eh, berkas kertas kumpulan gitu Mm-mm. tapi bagus masih bisa dibaca Kondisinya dan masih oke. terbaca Nggih, ya. masih. Jadi Mm-mm. mungkin nanti saya mulainya di tahun Mm-mm. 70 itu. Nah, jadi gini Pak Yasir Lana, karena habituasi aktualisasi ini kan terbatas waktu ya. Nggih. Jenengan harus bisa atau memetakan yang paling urgent tahun berapa gitu aja. Karena tadi kata Pak Hasan Masmudi, tahun Nggih. 75 itu saja itu ada sekitar 700 pernikahan atau bagaimana gitu Oh, ya. nggih nek kalau gerabak itu kan Banyak termasuk ya, nggih banyak. memang ya. Nah, dia jadi untuk digitalisasi oh, tahun itu aja dah udah lumayan itu Nggih, nggih. Pak Yasir Lana ya. Nah, jenengan harus bisa tadi berdasar request tadi ya, tahun 70-an sampai 80-an ya. Nggih. Kasih aja rentang ya mungkin Berarti 70. langsung masuk ke judul nggih, Pak? Oh, enggak, enggak.
Nah, itu tetap aja kayak gini. Tetapi nanti di tahapan ini, Pak, ya, di Oke. kegiatan nanti tak kasih tahu sebentar. Ini kita bahas judul dulu. Optimalisasi pengelolaan arsip register akademik melalui sistem digital berbasis Google Drive dan Google Sheet. Nah, ini bisa boleh nih, boleh. Nanti eh, khususnya harus berbayar ya, Pak Yasir ya, Google-nya ya. Akunnya, Eh, iya, Kalau akunnya, saat ini kan di Google Drive free-nya 15 giga ya, Pak? iya itu saya nggak menyarankan kalau menggunakan akun Google Drive gratisan, karena ini kan lembaga, Oke, ini oke. kan KUA gitu kan. Ya, untuk menjamin keamanan data juga, Pak. Jenengan Oke, udah capek-capek scan, nanti tiba-tiba udah habis limitnya, ya, nanggung, Pak. oke. Kalau bisa minta ke Pak Kepala KUA, Pak, langganan dong yang premium yang 100 giga aja ya, toh. Setahun paling satu kali nikah udah dapat ya. Sekali salam tempel bisa buat nih bayar Google Oke, Pak. Drive Oke. gitu ya. Ya itu harus diusahakan, Pak. Dan Oke. official ya akunnya ya akun KUA KUA, Pakis email KUA. itu ya Bayar. itu nggih. Itu Oke. di-upgrade aja, Pak. Udah ada toh akunnya. Akunnya udah ada di PC lama, tapi untuk verifikasi kalau Mm-mm. mau masuk di perangkat lain Mm-mm. tidak tahu siapa yang ini, Pak, yang buka. Oh, Jadi memang perlu berarti bikin buat baru baru. aja. Oke, perlu bikin baru. Mm. Baru dan memang ya masih fresh ya. Dan nanti itu untuk selanjutnya dan selanjutnya Pak ya silakan Oke, akun oke. resmi dari mana KUA KUA. Pakis ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang di KUA ya saya sampaikan tolong dilihat itu PMA nomor 24 tahun 2024 ya. Sekarang nomenklatur penamaan KUA itu tidak pakai kecamatan lagi Pak Yasirlana ya. Jadi cukup KUA Pakis gitu aja, Oke. nggak pakai kecamatan. Ya, itu eh, itu di apa namanya PMA 24 tahun 2024 nih, Pak. PMA sebentar. PMA nomor 24 tahun 2024 tentang Ortaker KUA ya. Oke, oke. Bapak Ibu harus baca itu. Ya, nih coba saya tampilkan sebentar nih share screen-nya Pak. Saya stop ya. Oke. Ini masih berlaku soalnya Pak. Ditandatangani Pak Yakut kemarin. Nah ini, lihat nih. Ini apa nih? PMA nomor 24 ya. Nah, ini kalau dibaca-baca sampai bawah ini PMA apa? KUA-nya jumlahnya berapa nih? 5.000 berapa nih? 917, hampir 6.000 ya KUA ternyata di Indonesia ini. Nah, terus ini lagi yang paling penting Pak Yasir Lana dan Bapak Ibu yang di KUA ya. Strukturnya seperti ini. Ya ini Bapak Ibu harus tahu karena kan kerja di KUA ya. Susunan organisasi. Mana ya? Ada gambarnya kok. Gambarnya mana ya? Ada bagan itunya. Nah ini dia. Nih, jadi kepala ini namanya petugas TU ya. Ini kumpulan ya, petugas TU ini kumpul. Karena bukan ini. Kalau di Kemenak kan ada subak tata usaha. Toh. Kalau ini nggak ada jabatannya, cuman kumpulan petugas TU. Nah ini Japfung. Ini ada penghulu, ada penyuluh, gitu ya.
Nah, terus yang penamaan itu tadi nih ada bunyinya di sini. Penamaan itu sudah tidak menggunakan. Nih, nama KUA dituliskan dengan frasa kantor urusan agama diikuti nama kecamatan tanpa menuliskan kata kecamatan, ya toh? Nah, ini Pak Yasilana bisa proyek ini pembuatan papan nama KUA se-Indonesia lumayan, ya kan? Ya, ini sekali lagi masih berlaku ya Bapak Ibu ya. Jadi ya terpaksa pakai PMA ini. Iya, Kecuali nanti Pak. udah diganti lagi ya. Dan satu lagi ya Bapak Ibu yang lain. Kedudukan ini sekarang sudah tidak di bawah Kemenak kabupaten atau kota Bapak Ibu. Ini paling penting nih. Nih, KUA menyampaikan laporan kepada Dirjen, ya, Dirjen Bimas Islam ini. Laporannya ke sana, ya. Jadi saya ikut B kepada kasih Bimas itu udah saya ikut B, KUA ini enggak ada urusannya. Ya, cuman yang terjadi di lapangan ya saya nggak tahu ya masih. Nah, ini kedudukannya udah jelas di sini nih. Kedudukan, tugas dan fungsi. KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen. Nah, ini nggak ada kepala Kemenak di sini. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau ngeyel ada yang nggak ini, ya coba kamu lihat PMA-nya sini ada ini ya, nggak ada sini tanggung jawab kepada kepala Kemenak tuh nggak ada, kabupaten kota nggak ada, gitu ya. Nah, ya gitu ya. Iya, KUA Pak. dipimpin oleh seorang kepala. Oke, itu sedikit penguatan update regulasi Bapak Ibu yang di KUA. Ayo lanjut lagi Pak ya, Silana. Ini penting nih, Iya. Bu Yovita juga di bawah KUA nggak nih? Saya di Kemenak, Pak. Menak ya. Karena ke depannya ini kan kemarin KUA mau dijadikan pelayanan semua umat, semua agama loh Bapak Ibu. Jadi ya, ya tentunya yang bimas-bimasnya ya, penyuluhannya. Kalau nikahnya khusus agama Islam aja, zakat, wakaf itu ya. Tapi ke depan mau dibikin kayak gitu semua agama KUA itu. Nah ini nomor satu anu Pak, konsultasi dengan mentor untuk penyiapan. Nah ini udah benar nih, udah ngikutin saya tadi ya. Iya, Pak. Tahapan, ya, konsultasi dengan mentor, mendapat arahan, ya, penentuan isu, ya, penerbitan surat tugas. Oke, nomor dua, merencanakan uraian kegiatan dan bentuk penanganan risiko kehilangan dokumen arsip. Ya. Merencanakan uraian kegiatan itu maksudnya gimana nih, Pak? Eh, tahapan-tahapan kegiatannya, Mm-mm. misal mau merapikan dulu, terus habis itu Hmm, penataan ulang sesuai tahun dan merencanakan, lain ya, sebagainya. membentuk tim penanganan risiko ya. Iya. Seperti apa ini tim penanganan risiko? Tim penanganan resiko nanti yang bekerja sama dalam eh, rancangan aktualisasi ini, Pak. Jadi Hmm. ada teman-teman dari P3K kemarin saya berkoordinasi, mereka mau ikut membantu dalam proses aktualisasi rancangan. Mungkin ini bisa dimasuk tahapan yang kegiatan satu aja, Pak. Oke. Pembentukan tim penanganan risiko gitu ya. Yang C, kasih C itu. Satu C ya. Itu yang pembentukan tim penanganan risiko kan. Tentunya kan udah sama SK-nya atau itu. SK dari Kepala KUA. Oh, Oke, coba lihat yang nomor dua lagi. Itu di delete yang di situ. iya. Merencanakan uraian kegiatan ya. Merencanakan uraian kegiatan dan pemetaan ya. Dan pemetaan ini Resiko keamanan. dan pemetaan eh, tingkat pemetaan tingkat
eh, pemetaan tingkat risiko arsip gitu aja. Pemetaan tingkat risiko arsip. Hmm. Arsip register akta nikah ya. Nah, maksudnya kan dipetakan nih Pak ya Silana toh. Nggih, Mana yang ini yang udah, wah ini udah keruek-keruek, udah bolong-bolong. Ya ini nanti di apa? Dipetakan ya. nggih. Ya itu udah cocok sih untuk tahapannya ya. Oke, menyusun rencana. Itu yang C itu diganti itu. Yang Berkoordinasi itu nggak usah. Menyusun. Ini udah langsung kerja ini Pak. C-nya mungkin anu. C-nya ya tadi pemetaan tadi. Ya, pemetaan itu langsung ya. Pemetaan tingkat risiko arsip. Ya, pemetaan tingkat risiko tadi Pak. Ya nanti hasilnya itu catatan ya. Outputnya catatan ya Pak ya nanti. nggih, nggih. Outputnya eh, catatan hasil pemetaan risiko arsip. Ya maksudnya yang harus di digitalisasi dulu yang mana kan gitu ya. Nggih, Hmm. Ya. Dan itu berdasar tadi apa? Request tadi ya. Permintaan dari masyarakat nggih. yang apa? From Jadi yang permintaan tadi. diminta itu tahun berapa Pak ya Silana? Yang Tahun banyak diminta 80, 70, 80. 70 80. Nggih. Hmm, oke. Oh berarti anu itu seumuran orang tua saya kemungkinan ya. Nggih, rata-rata itu kalau Hmm. nggak buat syarat paspor haji itu, nggih Mm-mm. buat menikah anaknya. Oke. Nggih. Jadi Kalau mereka, saya tuh gini Pak Yasilana pernah teman saya itu WA ke saya. nggih, Dia kerja di Kementerian Keuangan. Eh, anu kamu punya ini nggak data pernikahan orang tua saya katanya. Wah, tahun berapa ya? Kayaknya tahun 80-an lah gitu. Mau buat apa saya bilang gitu kan. Ini saya mau bikin surprise untuk anniversary pernikahan orang tua saya. Wah, saya nggak punya datanya. Saya bilang gitu. Coba tanya ke KUA, saya bilang gitu. Nah, ini nggih, mungkin yang jawaban ya dari kebutuhan masyarakat, Pak Yasir Lana, nggih, untuk data-data mereka bisa diakses dengan cepat. Ya, ini mudah-mudahan teman-teman di KUA ini bisa bergerak semua ya. Kemarin tuh yang udah lumayan jauh, Pak, langkahnya di KUA di Bantul, Pak, nggih. Pak Itu Yasir niku, Lana. Pak. Dia itu arsip terlama tahun 40-an, 4 berapa gitu ya. 48 kalau nggak salah. Itu Indonesia baru merdeka berapa tahun. Tapi hebatnya itu masih anu loh, Terjaga, Pak, terawat. terjaga loh. Dan Ya. proses digitalisasi mereka sekarang. Nggih, Hebat, saya pikir ya, oke. Nah ini mudah-mudahan ke depan ya inilah. Kita sekali lagi orientasinya apa? Pelayanan ya Pak ya nggih, Silvana dan Bapak Ibu. Pelayanan ke masyarakat. Kan kalau ini senang Pak, nanti dapat apa register nikah mereka kan mesti senang. Kayak teman saya juga, wah ini mau bikin surprise misalnya buat orang tuanya tuh ngasih hadiah. Ini tanggal pernikahannya segini nih. Nah, ini Bapak Ibu selain dapat kinerja juga insya Allah dapat pahala ya, dapat pahala. Gitu. Oke, nomor 3, membuat media pendukung kegiatan. Ini media apa ini? media itu, Pak, Google-nya, Pak. Google Oh, Drive sama kata-katanya Sheet-nya. jangan gitu. Menyiapkan ya, menyiapkan eh apa ya? Menyiapkan media media untuk Sarana prasarana pendukung kegiatannya kan. ya gitu aja. Sarana prasarana kegiatan gitu aja. Betul kan nggak cuman Google-nya toh, mungkin Nggih. alat scannernya juga toh Pak. Ada nggak scannernya? Mboten wonten, Pak. Rencana nanti Hmm. pakai aplikasi Android. Apa? HP? Nggih. HP ya? Ya HP sih bisa juga sih. Kalau bisa ya nyewa.
Scanner di tempat-tempat itu yang fotokopian mungkin nyewa ya berapa itu ya? Ya kalau enggak HP yang resolusinya bagus Pak, Nggih, Pak. yang resolusi bagus ya. Jangan HP yang resolusi rendah, nanti percuma Nggih. kerjaan. Gitu ya. Nggih. Mm-mm. Untuk tahapannya nanti di ini sendiri lah ya, Nggih. di apa, dikata-katain sendiri. Merapikan dokumen register yang ada di ruang penyimpanannya. Merapikan register register. Mm. Nah, ini anu Pak, nanti di tahapan itu ini langsung dituliskan tahunnya yang di tahapan. Misalnya mengeluarkan dokumen tahun berapa, mengeluarkan dokumen tahun ini dari ruang penyimpanannya. Seluruh dokumen tahun berapa gitu itu Pak? Kalau yang Hah? pengeluaran dokumen dari ruang terus kemudian memasukkan kembali Oh, pemetaan itu kan semua, Pak. oh semua. Nggih. Yang Jadi ini nanti semua ya. ruang, nggih. Oh, berarti yang ini mana ya? Scanning ini yang dikasih tahu nih berarti ya. Melakukan scanning dokumen register tahun berapa gitu kan. Oh, nggih. Iya, karena memang prioritasnya kan di situ. Apa mau semua di scanning? Nggak Boten. mungkin. Ya, itu ditulis tahunnya ya. Mm-mm. Kenapa kok dipilih ini ya? Tadi kan udah ada. Ya, oke. 70 sampai 80. Oke. Terus eh, mengarsipkan hasil scanning. Oke. Ini nanti tahu kegiatan ke-6 sama 7 ini digabung aja, Pak. Jangan terlalu panjang. Oh, nggih. Ya, ini digabung aja ya. Itu digabung. Kata-katanya nanti disesuaikan. Nah, terakhir nomor 7 lah, evaluasi dan penyusunan laporan gitu ya. Mm-mm. Itu anu itu. Jadikan Itu satu satu ya. kegiatan itu, Pak. Nggih. Kata kayak itu. Maksimal 7 aja kegiatan udah banyak itu. Ya, nanti anu ya, digabung sendiri ya. Nggih, Pak. Kata-katanya apalah. Nah, nomor 7-nya yang ini. Nomor 7 itu udah evaluasi. Nah, ini Evaluasi. itu nomor 7 terakhirnya. Nggak usah kebanyakan. Biasanya cuma 5 Pak. Tapi ini ya oke lah 7. Nggak apa-apa. Nggih. Gitu ya, Pak Nggih. ya, Silana. Nanti saya pikir kegiatannya udah jelas. Tinggal bagaimana menyusun redaksi kata-katanya. Itu Nggih. 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 Matur nuwun. Oke, sami-sami Pak Yasir ya. Lanjut ya, sukses ya semuanya ya. Amin, amin. Amin, Siapa amin. lagi yang guru ini? Guru siapa ini? Guru yang udah siap? Saya Pak. Bu Robi Katul. Panggilannya Bu siapa ini? Saya Panggilannya Bu siapa? Bika Pak. Hah? Panggilan Bi- saya Bika Pak. Bika, oke. Ya. Oke, Coba ditampilkan. oke, sebentar ya Pak. Terakhir ya ini Bu Robi Katul ya. Soalnya udah mau jam 10 nih. Ada seri. Sebentar. Sorry. Ada WA-nya nih. Oh, Nggih, maaf Pak. nggak apa-apa. Enggak. Saya tuh tipikal nggak pernah baca-baca punya orang. Oke. Punya istri saya aja nggak pernah tak baca. Ini Bapak punya saya mengenai Eh, ini. man satu, mani, Nggih. Man man, satu Seragen. man satu silahkan. Kurangnya media interaktif. Enggak, judulnya dulu apa ini? Ini Pak, belum optimalnya Pak sebenarnya tentang media interaktif yaitu virtual lab dalam pembelajaran kimia. Oh iya, yang kemarin tuh ya. Nggih. Kurangnya media interaktif. Nah, Apa perlu diganti katanya nggak Pak? Belum optimalnya mungkin. enggak, kalau isu itu ya memang kurangnya atau Kurang lemahnya nonton. atau Oh, nggih. rendahnya kan gitu ya. Nah, Nggih. tapi yang bermasalah ini kan sebenarnya bukan itunya toh, Bu. Apa? Oh, Pemahaman em, siswanya atau bagaimana?
kondisi. memang belum apa ya Pak, belum media interaktif belum belum optimal saja Pak media interaktif karena Nah, iya, masih menggunakan metode konvensional buku LKS ya, nonton. tapi harusnya gini, ini kan sebenarnya ya kayak PTK ya, penelitian tindakan kelas atau Purofikatul tuh. Oh, oke PK oke. ini kan sebenarnya kayak gitu. Nah, sebenarnya yang lebih penting itu bagaimana kondisi pemahaman siswa. Ya, kalau saya boleh saran, ini Oke, di pelajaran apa nih, kimia ya, oke. itu Bu Robikatul, Bu Pika membuat asesmen dulu terhadap Hmm, anak-anak. Ya, ya Bu. Bu Bika bisa oke. menyimpulkan bahwa ini kurang interaktif ini kan dari mana? Terus efeknya apa? Kalau memang sekarang ini dengan kondisi tidak interaktif itu siswanya udah pinter-pinter juara Olimpiade kimia ngapain? Kan gitu. Ya, yang perlu dicek itu pemahaman siswa dulu terhadap pelajaran kimia ini bagaimana. Nah, lakukan asesmen dulu ya, asesmen ya, diagnostik misalnya kan terhadap siswa. Nah, Bu, ini Bu Bika ngajar berapa kelas? Saya dua saya semuanya jenjang kelas 10 Pak di sini. Jenjang kelas 10 berapa kelas? 12 kelas. Nah, pakailah sampel ya, penelitian. Sampelnya mau berapa kelas, Bu Bika? Kalau satu kelas apa bisa ya Pak? Ya, kalau dari 12 Masih kok kurang. cuman satu Oh, ya, mungkin 3 kelas lah gitu. 3 Sampel kelas 3 nonton kelas. Pak. Iya dong. Kan ini kan Bu Bika ini mau memotret ya kondisi Oke, pembelajaran kimia ini di kelas 10 ini seperti apa kan gitu ya. Nah, oke, bikinlah itu asesmen atau penelitian kecil itu. Nanti hasilnya baru ketahuan Bu Bika. Oh, nah nanti anu ya Bu Bika bisa minta bantuan AI untuk membuat kuesionernya ya atau daftar pertanyaannya ke siswa itu. Kita kasih tips nih. Bisa pakai bantuan AI atau browsing di internet yang sudah oke, ready to use apa namanya angketnya atau pertanyaan oke, gitu ya. Nah, oke. nanti kalau itu sudah didapat, ya, oh ternyata benar nih asumsi awal, hipotesis awal bahwa eh, medianya ini tidak interaktif yang menyebabkan anak-anak nggak paham gitu ya. Ya, harus itu dulu, Bu. Ya, Bika ini Oke. mumpung baru awal nih kita, ya, untungnya udah ketahuan gitu. Jadi untuk menyimpulkan sesuatu, Bu Bika ini kan harus ada dasarnya, penelitian toh. Ya, harus ada dasarnya. Gitu ya. Pengaruh media, misalnya itu karena pengaruh media, baru nanti Bu Bika mengangkat tema itu. Nah, jadi judulnya kurang lebih begini, Bu Bika nanti ya. Kalau kalau hipotesisnya benar ya. Atau asumsinya benar tadi, judulnya Ya, kurang lebih gini dicatat. Ya, optimalisasi pembelajaran kimia dengan ya, media digital interaktif gitu misalnya. Atau mau mau pakai apa ini rencananya Bu Bika? lab virtual Pak. Saya itu dengan lab virtual. Ya, gitulah kata-katanya ya. Pokoknya yang pertama Oke, optimalisasi pembelajaran itu kan berarti selama ini kan kurang optimal nih pembelajarannya. oke, oke. Dengan apa? Nah, dengan media pembelajaran Pelajaran eh, lab, dalam atau dalam hal ini lab virtual ya. Lab oke. kimia virtual mungkin ya. Lab kimia Lab, atau apa? eh, kalau lab virtual sebenarnya sudah ada Pak website yaitu PET Colorado, tetapi Hmm.
eh, saya juga bisa nanti membuat mengembangkan sendiri dengan website sendiri, website EduBlurs gitu. Oke. Artinya pakai virtual itu ya intinya. Iya. Hmm, Ya, itu Bu. Ya, jadi harus didasari oleh data awal dulu ya. Nah, Oke. baru nanti bisa berbicara. Ya. Istirahat telah kepada seluruh siswa, silakan untuk memasuki kelas pagi-pagi. Itu udah dipanggil tuh. Bu Bika, ya ada Oke. panggilan, ada panggilan ya. Ya gitu ya Bu Bika, nanti segera Oke. disiapkan untuk 3 sampelnya itu ya. Oke. Ngajarnya tiap hari apa? Ngajarnya saya Senin sampai Sabtu, Bapak. Oke, ya udah kan sambil lalu bisa ya. Disusun dulu instrumennya ya Bu ya. Oke. Tapi untuk langkah kegiatan ini berarti ini masih kurang ya, Pak, Nanti kegiatan ini. itu bisa dipakai lagi kalau udah ini datanya dapat. Coba saya lihat langkah-langkahnya. Oke. Kayaknya tinggal dimodifikasi sedikit. Dan nggak usah kebanyakan gini Bu kegiatannya. Ini Kegiatannya kebanyakan cukup ya, Pak. 5 aja, iya. Oh, 5 aja. Nanti Oke, saya oke, bantu oke. sederhanakan ya. Tapi ini Oke. harus didapat dulu ya hasil penelitiannya ini ya. Oke. Oke, nanti di Oke, Pak. pertemuan berikutnya ya. Oke, oke. Pertemuan berikutnya nanti Bu ini Bika sampaikan data dan Oke. kita mulai ini. Kita Oke. kita ini. Itu enggak Bu Bika ya. Oke, siap, Pak. Terima Pak kasih. Ibu yang lain ini nanti saya pikir untuk bekal awal cukup ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya Bapak Ibu sudah harus mulai menyusun ya, menyusun filenya. Ini tak kasih lihat yang kayak gini nih maksudnya Bapak Ibu yang kan kemarin saya udah share toh itu Bapak Ibu ya. Ya misalnya ini, misalnya kayak gini nih Bapak Ibu. Tadi yang kayak punya siapa tuh Pak Nur Rohim juga kan udah ini ya, udah apa namanya? Sudah ada covernya tapi belum digabungkan. Nah ini nih kayak gini nih, itu rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil ya. Tapi ini pemenggalannya nggak pas ini. Nek, gak usah kayak kayak nek kegiatanmu. Limo Ya, cukup, apa cukup. sedikit Nggak aja dapat Kelihatan nanti izin suaranya. gitu. masih. Mbak Beka suaranya masih masuk nggak? Ya, lagi konsultasi itu sama temennya. Ya, ini nih Bapak Ibu ya, pemenggalannya gini, rancangan aktualisasi di enter ya. Nah, rancangan aktualisasi nilai dasar pegawai negeri sipil ya toh. Pelatihan dasar, ya toh. Nah, terus ini nggak usah pakai tanda kutip gini ya, judulnya ya, Bapak Ibu ya. Ini jangan pakai tanda petik gini, ya. Ya, karena ini bukan percakapan. Ya, cukup biasa aja, nggak usah tanda ini. Nah, ini Manado ini contoh. Pokoknya pesan saya kemarin ya, contoh-contoh ini jangan terlalu dicontoh ya, karena ini nggak yang paling benar. Nah, oh ini sama kayak Pak Nur Rohim ini, dosen juga ini. Ya, nah minimal inilah file ini ya Bapak Ibu ya. Kayak gini dinamai dulu MS Word-nya, filenya rancangan aktualisasi Pak Ridwan Wijaya misalnya. Nah nanti pertemuan berikutnya kita bedah lagi Bapak Ibu yang lain. Itu nggak? Ada yang Bapak, mau ditanyakan mohon lagi? izin tanya Pak. Berarti Iya, untuk ya. pertemuan selanjutnya masih coaching seperti ini Pak ya? Oh iya, sampai terakhir. Baik, terima kasih Ya, Pak. saya pasti kalau tiap orang pasti ada kesempatan nanti Pak Ridwan. Artinya semua mendapatkan bimbingan yang perorangan gitu dapat biasanya ya. Hmm. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting udah bikin aja Bapak Ibu ya. Nanti kita bedah. Gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Ya. Harap bersabar dulu yang lain. Tadi kan udah saya kasih anu
arahan-arahannya ya dari penulisan ya. Pak, saya mau tanya Bapak Oke, gimana? terkait form permintaan tadi. Mm-mm, Kalau yang kemarin itu kan karena ada pendataan haji dan jadi agak banyak yang minta. Kalau mm-mm, misal nanti dalam waktu 1 bulan ke depan mm-mm. hanya ada 1 2 seperti itu, apakah tidak apa-apa? Nggak apa-apa, nanti berdasar yang pengalaman kemarin dicatat aja berapa orang itu yang meminta loh, yang bulan apa itu pas haji itu tuh. Nggih, nggih. Nanti Pak Yasilana dengan pertimbangan beberapa hal kan sudah bisa menentukan mana yang kira-kira akan digitalisasikan gitu ya, atau digarap proyeknya gitu. Nggih, Pak. Nanti Pak Yasilana bisa menganalisis sendiri mana yang akan di ini gitu. Ya kalau Nggih. bukti itu kan penguat ya. Misalnya ini trennya untuk bulan ini, oh ada lagi nih 80 70, itu tambah menguatkan lagi Pak Yasilana. Ya, tapi kalau enggak berdasar yang kemarin. Gitu ya. Nggih, Pak. Matur Ya, nuwun. jangan lupa di itu di apa minta tanda tangannya orang-orang itu. Ya. Disodori berkasnya, Pak, ini minta sini nih. Ya, sih. Ya. Jadi kemarin gimana? Itu difotokopikan aja yang kemarin tuh. Mboten, Pak. Jadi kalau kemarin kan nanti Hmm. dicetakkan buku baru, buku jadi Oh, duplikat. oh, anu ya, bisa nyetak juga di situ ya. Enggak, karena itu kan mereka itu sebenarnya butuh buku nikahnya. Hmm, Cuma heeh. karena hilang atau rusak, jadi harus Duplikat melihat itu. dari arsip register buat duplikat. Bisa ya Pak ya Silana di situ ya, duplikat Enggak, itu. bisa Pak. Di KUA masing-masing KUA itu bisa, asal Iya, terpenuhi syaratnya ya. enggak di pelaksanaan pernikahan KUA-nya. Itu bukunya PDF atau buku fisik? Buku Buku fisik fisik, Pak. seperti Ada ya? yang baru, Pak. Oh, Ada tapi beda warna, Pak. beda warna. Satu tok itu ya. Enggak, warna hijau sekarang. Kalau sekarang ada yang dulu kan merah sama hijau. Enggak, Sekarang sekarang warna hijau. satu tok. Sekarang dua, saatin laki-laki dan putri Heeh. masing-masing memiliki warnanya Pak, sama. oh warnanya sama. Enggak, Nah, dulu kan beda ya. Zaman saya itu masih merah merah sama sama hijau. hijau. Betul, Bapak. Masing-masing ya. Oke, oke, oke ini info baru nih Pak saya. Tapi kan saya dokumennya masih ada. Saya kan baru nikahnya 2014 ya masih masih baru lah ya. Baru 10 tahun. Ya. Oke, Yang Bapak lama, Ibu, oke. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Cukup ya? Cukup, Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi bimbingan kali ini kita akhiri dulu. Lanjut lagi. Hari apa ini? Bimbingan lagi? Kamis? Di jadwal hari Sabtu, Pak. Oh, yang Sabtu itu kita ajukan Jumat ya? Oke ya, deal ya. Jumat jam berapa nih, Pak? Jumat ya. Kalau di jadwal jam 8 mulainya. Iya. Oh, Sabtu ya. Jumat jam 8 boleh lah. Jam 8 ya. Jumat. Ini kan Rabu, Kamis, Jumat ya. Jam 8 ya, sama ya Bapak Ibu ya. Nanti sampaikan ke panitia. Oke, karena Sabtu kan kita hari keluarga ya. Dengan Jumat aja ya. Betul, Bapak. Betul. Oke. Baik, saya akhiri untuk sesi kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima